kan banyak sekarang layanan streaming. Jujur gue pakai 3 layanan streaming sekaligus karena iya, jadi gue yang pasti Netflix, yang kedua HBO Go, yang ketiga Viu. Jadi kalau Netflix tuh banyak original seriesnya dan booming semua. Terus kalau HBO Go tuh sebenarnya gue, karena di rumah gue kan pakai IndiHome ya. Dan IndiHome kan nggak bersahabat dengan Netflix ya kan. Jadi ketika gue download, gue ke kantor gitu, nontonnya di rumah. Terus nah kalau HBO Go itu lebih banyak film-film blockbusternya. Kalau Netflix kebanyakan original seriesnya, tapi ada beli lisensi film-film yang udah tayang. Kalau HBO tuh lebih banyak film-film blockbuster. Kalau Viu karena gue akhir-akhir ini lagi suka nonton drakor sih, gitu. Ya karena ya kan mereka juga punya serial ya. Nggak tahu sih gue karena expert karena gue senang nonton dan gue mobilitasnya tinggi, jadi gue bisa nonton di laptop, terus misalkan di kantor belum selesai, gue bisa nonton di kendaraan umum gitu, di handphone gitu. Nah itu fitur yang gue suka sih. Nah pendapat lu soal layanan streaming itu apa sih? Gimana sih, dan bisa nggak ini jadi new normal gitu, jadi bisa menggantikan peran bioskop gitu? Kalau dilihat dari segi yang sekarang ya, kondisi sekarang, justru layanan streaming itu alternatif ya pasti, dan betul. Dia kita yang emang mungkin suka nonton film di bioskop, bahkan bioskop theater owner sendiri, menurut gua nggak boleh denial, dalam artian seringkali kita ngelihat bahwa ada ungkapan bahwa film streaming itu bukan film seutuhnya, karena mereka nggak dipresentasiin pertama kali di bioskop ya kan. Cuman di sisi lain, ketika pandemi kayak gini, justru film-film streaming yang menyelamatkan movie going habit gitulah ya, atau enggak movie going activity kita gitu. Subscriber Netflix tuh meningkat tajam loh pas lagi corona gini loh. Betul, oh iyalah pasti, karena orang butuh hiburan. Orang butuh hiburan, bioskop tutup gitu kan, jadi ya mau nggak mau pada larinya ke streaming semua gitu. Jadi menurut gue apa yang suka dinyinyirin sama sinema justru menolong sinema saat ini. Dan adanya Netflix apakah menggantikan bioskop sih, menurut gue enggak ya. Karena gue pernah di satu kelas mata kuliah gue gitu, dosen gue bilang bisnis bioskop itu adalah bisnis yang nggak bakal digerus sama perkembangan zaman, sama perkembangan teknologi. Kenapa? Karena bioskop itu menawarkan pengalaman yang gak dimiliki, yang sangat unik, yaitu cinematic experience ya kan. Lu nonton film di layar yang besar, di ruangan yang gelap, fokus, Dolby ya kan, sound yang bagus. Terus juga lu nontonnya ya pasti sama orang lain juga. Jadi di situ ada cinematic experience, ada communal experience, dan itu tuh nggak bisa digantiin sama streaming menurut gua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan teknologi itu juga pasti akan ada di bioskop juga gitu. Mungkin sekarang apa sih yang teknologi yang paling kece sekarang di bioskop? Mungkin 4DX gitu ya. Tapi mungkin nanti bakal lebih berkembang lagi, dan itu seiring juga dengan produksi dari film-film yang berbudget besar, yang blockbuster gitu loh. Jadi nggak mungkin lah film-film blockbuster misalkan kayak you name it, Avengers gitu, Avengers atau ya film-film superhero gitu, Mulan,
pokoknya film-film dengan budget besar dan special effect yang wah, apakah mereka sudi untuk rilis di streaming? Karena menurut gue bisnis modelnya udah beda kalau streaming itu dibanding bioskop. Dan rasanya kalau misalkan mereka rilis streaming bisnis wise itu nggak nutup buat buat sekedar balik modal gitu. Jadi ya kemarin juga gue sempet denger berita, bukan sempet denger sih, memang ada berita, gue juga bahas di podcast gue. Disney itu sempat mempertimbangkan merilis Mulan dan juga Black Widow via streaming waktu itu. Karena kesuksesan dari si Trolls World Tour kan dia skip theatrical release langsung ke streaming dan katanya sukses gitu. Nah, Disney mempertimbangkan gimana kalau misalkan kita rilis streaming juga buat Mulan dan Black Widow, dua film live action, dua-duanya blockbuster, dua-duanya kalau misalkan dilihat secara agenda itu bagus banget karena dua-duanya mengangkat hero perempuan. Cuman ya akhirnya kemarin gue lihat di berita mereka nggak jadi rilis streaming. Mulan tetap ada di rilis sekarang di Juli, seminggu setelah Tenet kalau nggak salah. Black Widow sampai sekarang belum dikasih tahu rilisnya kapan. Dan kalau misalkan rilis streaming, menurut gue itu bukan karena cuan sih sebenarnya, tapi karena kita harus melihat film-film gede kayak gitu, apalagi yang dibikin Disney, mereka nggak mungkin cuma bikin film doang, mereka pasti bikin merchandise. Merchandise itu harus dipikirin juga, karena hal-hal yang menyangkut mainan, hal-hal yang menyangkut licensing itu nggak bisa ditunda, dan urusannya tuh nggak cuma sama Disney tapi juga sama pihak-pihak lain kan yang terkait. Dan ketika semuanya harus di hold dulu gara-gara Black Widow belum bisa rilis, misalkan ya Black Widow, itu bakal jadi masalah. Kenapa? Gudangnya mau dipakai buat bikin mainan-mainan berikutnya. Iya. Itu yang tidak terpikir ya oleh semua orang ya. Iya, jadi kalau buat mid budget movie, menurut gue sih bisa banget justru rilis streaming. Justru itu buat mereka penyambung hidup kali ya, daripada mereka sekarang nggak bisa rilis, bisa. Tutup, mereka mundur, dan pas mundur ketemu sama big budget blockbuster, karena sekarang big budget blockbuster kan sekarang di September, Oktober, November, Desember gitu kan. Jadi daripada kayak gitu, mereka mendingan rilis streaming dulu. Mereka dapetin word of mouth dulu ya, streaming, nanti baru deh kalau misalkan pandeminya udah berakhir, mereka bisa rilis bioskop kalau mereka mau. Cuman kalau buat film-film budget gede, banyak yang dipertaruhin sih menurut gue. Betul. Jadi sampai segitunya ya, antara streaming gitu ya dengan di bioskop ya. Harus tahu bisnis modelnya juga sih. Kalau sih, kalau bioskop tuh kan kita jelas gitu, walaupun sebagai awam kita beli tiket, ya kan? Nanti pemasukannya mungkin dibagi hasil antara theater owner dan juga yang punya filmnya. Dan yang membedakan antara theatrical release dan juga streaming release adalah box office-nya. Streaming release gak punya box office. Kita nggak bisa naker gitu loh. Sesukses apa sih ini film gitu? Karena gimana ya, bisnis modelnya ya kita nggak tahu ini. Kalau yang si teater kan satu tiket belongs to one person ya kan. Nah kalau streaming gimana nih? Ya betul. Jadi sekali subscribe mungkin yang nonton bisa berdua kali ya gitu kan. Apakah itu menguntungkan buat filmmaker, apalagi buat filmmaker budget gede? Kalau di bioskop kan ketahuan ya, satu tiket, dua tiket gitu. Iya. Sekarang kalau streaming nontonnya bertiga kan. Iya. Dan juga bioskop kan alat rekreasi juga sebenarnya kan. Ketika bioskop tuh kan jadi tempat rekreasi juga sebenarnya, selain buat nikmatin nonton kan. Kalau gua ngajak teman gua atau ngajak modusan ke bioskop, betul kan? Itu. Gue sempat baca di
artikelnya Tirto. 2000 apa ya? 2017 atau kalau nggak salah. Milenial nih, angkatan kita 90-an itu masih menjadikan nonton film di bioskop itu sebagai hiburan yang lebih utama dibanding streaming. Kenapa? Karena kita bisa ngajak pacar, ya kan? Betul. Kita bisa keluarga, geng kita, ya kan? Nonton bareng. Ya itu adalah part of cinematic experience menurut gua. Nah, gitu. Dan jadi gue suka nonton sendiri di premiere. Kalau misalkan di yang biasa itu kan sendiri kan agak jiper gitu ya. Jadi gue nonton di premiere yang yang di sofa gitu, yang jaraknya agak banyak gitu, dan gue sangat menikmati sih karena ketika lu aus itu bisa beli minum dan lu mungkin sambil nyemil gitu. Jadi ya yang premier ini yang pakai sofa ini yang bisa tiduran ini adalah suatu yang menurut gue nggak bisa diganti sih, bener sih. Iya, itulah ada beberapa hal yang memang cuman bioskop doang yang punya gitu. Padahal kita melihatnya kayak bioskop mah dari zaman dulu juga ada, ya kan? Betul. Zaman dia berkompetisi dengan TV, ya. Sekarang dia berkompetisi sama streaming, tapi tetap punya pasarnya sendiri ya. Iya, tetap bisa nemuin pasarnya sendiri, dan pasarnya itu luas gitu. Karena pengalaman yang dikasih itu bukan pengalaman ecek-ecek gitu, cuman dia yang punya gitu loh. Gue inget si Givi yang punya banyak pilihan tuh, kayak contohnya Satin, Velvet, ya kan, yang tiduran ya, gila itu nemu aja itu. Terus dining cinema, gue pertama kali nonton dining cinema terus sambil makan gitu. Jadi ya itu yang nggak bisa terganti. Nah, jadi gimana tuh? Paling terakhirnya kalau buat yang masalah ini, once kita masuk ke bioskopnya, padahal baru di aula di pelataran depan bioskopnya itu udah langsung berasa beda banget. Itu udah experience lah masuknya di situ. Betul. Dan gini Dam, lo ini nggak pakai layanan streaming nggak? VOD, video on demand, kita sebutnya video on demand ya, karena kita bisa ngeplay kapan. Lo pakai layanan streaming ini nggak? Ada. Apa tuh? Netflix. Oke. Tapi lo tahu Netflix doang apa tahu yang lain juga sebenarnya? Sekarang gara-gara karantina gue jadi tahu yang lain juga, kayak Netflix, terus juga Amazon. Ini yang mungkin gue jadi yang tadinya nggak subscribe jadi subscribe juga gitu, karena dan gue bisa mengontrol pengeluaran gue nih. Oh nih buat ini segini. Oh gue cuma punya yang paket ponsel yang 49.000, tapi mau nonton di TV, gue beli paketnya, terus gue beli kayak semacam Chromecast tuh kayak player gitu. Kalau singkatnya tuh kayak lo ngeplay di handphone, nontonnya di TV gitu. Nah jadi banyak ini sih, kayak banyak pilihan lah sekarang kayak gitu. Itu tentang layanan streaming. Dan kira-kira selain Netflix apa nih yang menurut lu juga, kan orang-orang tau Netflix doang, tapi sebenarnya kan banyak juga yang bagus ya. Nah menurut lu apa nih selain Netflix yang menurut lu kayaknya bakal booming juga di Indonesia nih? Kalau yang bakal booming sih jujur gue belum tahu ya. Cuman kalau selain Netflix, kalau yang selain Netflix itu paling Amazon, ya kan, Disney Plus, tapi belum tersedia di sini. Amazon, Disney Plus, Apple TV cuman juga filmnya masih sedikit kan. Masih dikit. Ya? HBO gue juga masih dikit sih, maksudnya dia masih nambah gitu. Paling Catchplay, terus Click Film juga gue punya. Oh iya itu juga itu gratis ya. Kita lagi kerjasama juga kan sama Click Film, jadi emang di masa pandemi kayak sekarang jadi banyak gitu. Tapi di sisi lain juga gue kayak mikir gitu, kalau misalkan kita
banyak akun gitu ya. Banyak akun Netflix dan kawan-kawan. Apa ya? Menurut gue satu sih perang tarif pasti. Betul. Pasti perang tarif. Dan kedua, nggak tahu ya kalau menurut gue apakah kita akan sesering itu nonton dari banyak platform kah atau sebenarnya cukup Netflix dan apa gitu. Jadi takutnya itu jadi pemborosan sih menurut gue, karena kalau misalkan kita nonton di bioskop kan kita tahu nih gue pengen nonton ini deh gitu kan. Karena kita mungkin udah bisa nandain dari jauh-jauh hari gitu, karena bukannya ada apa segala macam. Nah, Netflix streaming service belum bisa seperti itu kalau menurut gue. Aduh, nonton apa ya gue, banyak nih tontonan, mending kalau misalkan akhirnya jadi nonton kan. Taruh di my list doang, kagak ditonton-tonton ya. Iya, kalau gue pribadi kan istilahnya lebih carinya yang baru-baru. Kayak misalkan Netflix tuh terakhir si Extraction kan, yang Chris Hemsworth tuh. Dan kayak gitu-gitu gue juga carinya agak susah. Maksudnya gini, ini yang baru-baru dari Netflix nih, untuk bulan apa sih ini, Mei. Ada apa ya? Nah itu gue agak susah loh nyarinya. Itu baru Netflix. Kalau misalnya dari Amazon itu puyeng pak nyarinya pak. Misalnya yang baru bakal ini di Amazon apaan nih gitu kan. Yang baru bakal misalnya film baru gitu ya, dari Apple TV apa aja ya. Jadi apa ya, masih meraba-raba gitu loh buat ngerencanain. Kalau buat bioskop kan ya kita udah tahu, oh nih rilis tanggal segini, ini rilis tanggal segini, ini rilis tanggal segini, jadi bisa ditandain satu-satu gitu. Oke Dam, segitu aja Dam ya. Thank you ya Dam, udah nemenin ya Dam. Sukses buat lo ya. Oke, sukses. Lu punya ini nggak sosial media atau Spotify atau podcast yang mau lo iniin? Oh iya, kalau pengen lihat artikel-artikel ada di www.cineverse.id, media sosialnya ada di Twitter @cineverse_id, di Instagram @cineverse.id, di Facebook juga ada Cineverse ID. Terus kalau untuk podcastnya bisa dengerin di Cinetalk. Di situ kita ngobrolin soal ya film juga. Terakhir kali gue ngobrol bareng sama temen gue dari Godzilla Freaks Indonesia, tapi nggak ngomongin soal Godzilla karena dia fansnya Scooby-Doo dan film Scoop baru rilis kan kemarin streaming, jadi kita ngomongin soal film Scoop dan juga kemungkinan dari Hanna-Barbera Cinematic Universe. Oke. Jadi ada di Twitter ya, Cineverse ya? _ID. Kalau di podcast itu Cinetalk. Oke. Thank you so much Dam, thank you. Nanti gue mau langsung edit nih. Oke, sehat juga buat lo ya. Sehat juga buat lo. Oke, dah. Assalamualaikum. Salam. Ya, begitu tadi bincangan gue dengan Adam, teman gue dulu di FIBUI, dan sekarang dia punya platform sendiri untuk dia berkreasi dan ngomongin banyak soal film. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Naufal Irawan yang akan bahas sesuatunya tentang film. Lalu jangan lupa untuk follow juga di Instagram dan Twitter gue @naufalirwn. Jangan lupa untuk follow juga Spotify gue di podcast teman main, karena audio dari video ini bakal gue taruh juga di Spotify. Oke, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya.